the reason I breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita di minggu lalu, yaitunya kemarin kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Salah satunya yaitu zat-zat penghambat atau inhibitor. Sekarang kita akan membahas itu. Namun sebelum kita membahas materi, seperti biasa, kakak akan selalu ingatkan untuk adik-adik semuanya agar selalu menjaga kesehatan kita supaya kita semuanya terhindar dari wabah virus corona atau disebut juga dengan COVID-19. Yaitunya dengan cara rajin-rajin mencuci tangan, selalu memakai masker jika ingin bepergian keluar, dan menghindari perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian, rajin-rajin juga berolahraga dan memakan makanan yang sehat dan banyak kandungan gizinya. Baiklah adik-adik semuanya, sekarang kita akan membahas tentang zat-zat penghambat atau inhibitor tersebut. Nah, yang mana inhibitor itu dibagi menjadi dua, yaitunya inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Kalau yang ada di gambar ini merupakan pola dari inhibitor kompetitif. Nah, sebenarnya inhibitor kompetitif itu apa sih? Sekarang coba kita lihat dulu pengertian berdasarkan buku. Inhibitor kompetitif yaitunya inhibitor yang berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim. Disebut inhibitor kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif ini dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat. Nah, kalau pada gambar ini adik-adik, jadi yang sebelah kiri ini adalah sebuah enzim, yang bagian atas adalah penghambat atau inhibitor tadi, dan yang di bawah adalah substrat. Seperti namanya, inhibitor kompetitif, kompetisi, yaitunya terjadinya persaingan secara langsung antara zat penghambat atau inhibitor ini dengan substrat. Kita semuanya tahu bahwa enzim itu pasangannya adalah substrat. Sekarang bentuk sisi aktif substrat dan juga bentuk sisi aktif inhibitor atau penghambat itu sama. Dan mereka berduanya akan selalu bersaing untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Nah, apa yang akan terjadi di sini? Kalau seandainya substrat berhasil atau menang berikatan dengan enzim, itu yang namanya inhibitor atau penghambat tidak akan bisa mendapatkan enzim lagi. Nah, namun sebaliknya, jika seandainya inhibitor yang menang, inhibitor yang bisa mendapatkan enzim, maka substrat ini tidak akan pernah berikatan lagi dengan enzim. Nah, kenapa? Karena enzim itu sifatnya setia atau spesifik. Satu enzim itu hanya berpasangan dengan satu substrat saja. Tetapi jika zat penghambat ini yang masuk duluan atau inhibitor yang mendapat duluan, maka enzim juga akan berikatan dengan hanya inhibitor saja, tidak akan berikatan lagi dengan enzim. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Jika enzim dan zat penghambat atau inhibitor yang berikatan, kita lihat gambar di sini, maka tidak akan bisa terbentuk yang namanya produk. Kita tahu bahwa enzim dan substrat ketika mereka berikatan, maka akan ada hasilnya atau membentuk sebuah produk. Tetapi jika
enzim berikatan dengan inhibitor tidak bisa menghasilkan sebuah produk. Namun, inhibitor ini bisa dikalahkan. Bagaimana caranya? Yaitunya dengan menambahkan konsentrasi dari substratnya. Ibaratkan seperti ini. Inhibitor ini lawan kita. Kalau kita berhadapan 1 lawan 1 tidak menang, maka cari kawan untuk membantu kita melawan 1 lawan tadi. Kalau sekarang 2 banding 1, 2 orang lawan 1 orang, bisa jadi atau besar kemungkinan kita akan menang. Maka dengan itulah caranya untuk menghambat atau untuk melepaskan inhibitor dari enzim, yaitunya dengan cara menambah konsentrasi substratnya. Nah, sejauh itu adik-adik semuanya paham kan? Yang kedua, kita akan membahas tentang inhibitor non-kompetitif atau tidak terjadi persaingan langsung antara zat penghambat atau inhibitor dengan substrat. Berdasarkan pengertian buku, inhibitor yang terikat pada sisi allosteric enzim selain sisi aktif enzim disebut inhibitor non-kompetitif. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan substrat. Nah, kita perhatikan gambar ini. Di sini ada namanya zat penghambat atau inhibitor berwarna hijau. Substrat seperti tadi bagian bawah. Dan ada satu hal yang berbeda di sini, yaitunya sisi allosteric atau sisi lain dari dari enzim. Pada metode ini, pada inhibitor non-kompetitif ini, antara substrat dan inhibitor tidak langsung bersaing untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Kalau ibaratkan seperti ini, ada penghambat dan inhibitornya adalah seorang laki-laki dan enzimnya adalah perempuan. Nah, enzim dan substrat ini mereka berpacaran berdua. Sementara substrat dan inhibitor mereka bersahabat, sama-sama laki-laki. Nah, karena mereka sahabat, kata si inhibitor atau penghambat, tenang kawan, kita akan berdua bersahabat, saya tidak akan mengambil pacar Anda. Ibaratnya seperti itu. Nah, kata si substrat, oh iya ya kita kan kawan, gak mungkin kamu akan mengambil milik saya. Nah, tetapi inhibitor ini dia sangat licik atau zat penghambat ini dia sangat licik. Sesampainya di rumah, dia menchat atau menanya-nanya tentang pacarnya atau tentang enzim ini. Dia main belakang. Ketika di depan kita sahabat main di belakang, dia menusuk dari belakang. Nah, diajaknya lah si enzim ini jalan-jalan. Diajaknya lah enzim ini pergi kemana-mana. Ibaratkan demikian. Jadi seperti itu tadi. Substrat dan penghambat ini tidak bersaing. Tetapi zat penghambat ini dia main belakang. Masuk di sisi lain dari enzim. Yaitunya masuk melalui sisi allosteriknya. Nah, apa yang terjadi? Kalau substrat yang menang, kalau substrat yang mendapatkan sisi aktif enzim, maka inhibitor tidak akan bisa masuk karena substrat pasangannya memang enzim. Tetapi seandainya zat penghambat ini atau inhibitor ini yang masuk melalui sisi lain dari enzim atau masuk lewat belakang atau masuk lewat sisi allosterik ini, maka substrat tidak bisa berikatan lagi dengan enzim. Kenapa? Nah, karena bentuk sisi aktif dari enzim ini, kita lihat gambar selanjutnya, ini gambar ujung sini. Bentuk sisi aktif enzim ini langsung berubah gara-gara inhibitor menempel atau masuk ke belakang. Nah, kalau kita kembalikan seperti yang tadi, substrat dan enzim berpacaran. Penghambat ini adalah kawan dari substrat. Mohon maaf bahasanya, ternyata si inhibitor ini masuk dari sisi belakang dari enzim.
atau bisa dikategorikan dia memperkosa si enzim dan mengakibatkan enzim ini hamil. Nah, apakah substrat akan mau lagi dengan enzim? Tentunya tidak. Karena itu bukan perbuatan dia, ibaratkan demikian. Maka dari gambar ini, bentuk sisi aktif enzim itu langsung berubah. Sehingga substrat tidak bisa lagi berikatan dengan enzim karena bentuk sisi aktifnya telah berubah. Dan kalau pada inhibitor kompetitif tadi, inhibitornya bisa dibuang dengan cara menambahkan konsentrasi substrat. Di sini tidak bisa. Walaupun kita tambahkan konsentrasi substratnya, inhibitor tetap tidak akan bisa melepaskan diri dan substrat tetap tidak bisa berikatan dengan enzim karena sisi aktifnya sudah berubah dan inhibitor dan substrat tidak mengenali siapa itu enzim lagi. Nah, begitulah kira-kira perbedaan antara inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Kalau yang kompetitif bersaing langsung mendapatkan sisi aktif enzim, kalau yang non-kompetitif tidak, inhibitor akan masuk melalui sisi lain dari enzim, yaitunya melalui sisi alosteriknya. Nah, adik-adik semuanya sudah paham kan dengan penjelasannya? Kalau gitu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini. Dan juga jangan lupa share kepada kawan-kawan yang lainnya agar channel ini semakin baik dan semakin maju lagi dan kawan-kawan lainnya mengetahui juga apa yang sudah kita ketahui. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga diri kita dan menjaga kesehatan kita agar kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19 atau virus corona ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.